Budaya, kembali lagi bersama saya Vini Fionita, masih dalam rangkaian program FBK. Nah, saat ini saya bersama salah seorang dosen dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, yaitu Bapak Yusuf. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Nah, beliau merupakan dosen filologi, telaah naskah, kritik teks, dan bahasa Belanda. Wow, luar biasa sekali pemateri kita pada saat ini. Terima kasih atas pujiannya. Iya, sama-sama Bapak. Nah, Bapak merupakan dosen filologi. Apa sih Pak itu filologi? Ya, filologi kalau secara umum itu kita artikan sebagai ilmu yang mengkaji naskah. Naskah dalam hal ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris manuskrip. Jadi studi atau kajian mengenai kitab-kitab, katakanlah begitu, sebelum dikenalnya buku cetak. Jadi dulu orang kan menulis manuskrip, artinya tulisan tangan. Jadi sebelum dikenal cetakan, masyarakat sudah mengenal tulisan tangan. Jadi para filolog, jadi ahli-ahli filologi akan memfokuskan kajian kepada teks, ya, bacaan yang ada di dalam naskah-naskah kuno, kalau boleh disetarakan manuskrip itu sebagai naskah kuno. Itu secara ringkas. Dan dari segi budaya boleh juga dikatakan bahwa filologi itu adalah studi bidang kebudayaan yang menggunakan manuskrip sebagai sumber. Nah, lalu Bapak juga mengajar telaah naskah. Iya, jadi telaah naskah ini pada dasarnya merupakan lanjutan dari studi filologi. Jadi di sini orang mulai dikenalkan dengan apa isinya, ya, bagaimana tulisannya. Ini lebih luas dari sekedar misalnya kalau filologi kan masih umum sekali, ya, orang mendeskripsikan naskahnya, misalnya sejarahnya, ya, ukurannya. Tapi kalau kita mulai masuk telaah naskah, pada dasarnya itu ilmu bantu lain yang disebut dengan kodikologi. Jadi kodeks. Jadi filologi, kemudian ada kodikologi. Jadi kodeks itu mengkhususkan diri pada bahan. Oh, ya. Luar biasa sekali Sobat Budaya. Nah, lalu juga ada kritik teks dan bahasa Belanda. Nah, kritik teks itu juga masih berkaitan dengan studi filologi. Kalau tadi ilmu bantuannya kodikologi, kodeks tentang bahan, maka kritik teks lebih fokus kepada teksnya. Jadi orang-orang filologi akan membedakan bahwa kalau manuskrip itu mencakup keseluruhan, tapi orang juga membedakan mana bahan, mana isi. Jadi teks itu adalah isi dari katakanlah naskah yang ada. Kalau boleh digunakan kata naskah sebagai terjemahan dari manuskrip. Oh gitu. Nah Sobat Budaya, untuk Sobat Budaya ketahui bahwa beliau merupakan salah satu pemateri dalam program FBK, yaitu dalam transliterasi, ya Bapak ya? Iya, betul. Itu apa tuh Pak transliterasi? Nah, transliterasi secara umum bisa dikatakan mengalih hurufkan, mengalih aksarakan dari satu aksara ke aksara lain. Misalnya dari aksara Arab ke aksara Latin, atau dari aksara Jawi, Arab Melayu ke aksara Latin, atau dari aksara-aksara lainnya ke aksara Latin. Nah, ya, ketika kita berbicara transliterasi, nah apa sih Pak manfaatnya untuk dunia pada saat sekarang? Kan udah banyak nih gadget, internet, dan segala macam. Ya betul. Jadi justru pada masa katakanlah yang era digital yang seperti ini, kita perlu melakukan transliterasi, sebab transliterasi tadi kan itu mengalih aksarakan teks yang ditulis, karena tadi manuskrip itu naskah-naskah yang baru yang ada sebelum dikenal cetakan, artinya kan dari segi usia ini kan naskah-naskah ini lama. Jadi makanya dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah naskah kuno. Nah, di dalam naskah kuno, maka bahasa yang digunakan itu juga cenderung boleh dikatakan kuno. Misalnya di Jawa Barat atau Jawa ada namanya aksara pegon. Pegon itu aksara asal Persia atau Perso-Arabik yang lebih dikenal dengan aksara asal Arab, kemudian Jawakan, dimelayukan, itu menjadi Jawi, aksara Jawi. Kalau aksara Jawi dengan bahasa Sunda atau bahasa Jawa itu disebut pegon, dan kalau dengan bahasa Minang atau bahasa Melayu disebut aksara Jawi. Nah, ini kan pertanyaannya berapa orang yang masih menguasai aksara Jawi?
Atau nanti juga ada yang kalau di Jawa kan nanti ada Hono Caroko misalnya ya, berapa orang yang belajar. Nah, padahal isinya kan banyak yang penting. Ya, sehingga kalau tidak bisa membaca misalnya sekarang kan ya pernah sih di Sumatera Barat misalnya diadakan pelajaran muatan lokal membaca atau menulis huruf Arab Melayu atau huruf Jawi, tapi kan bukunya apa? Ya setelah mereka bisa membaca, nah akhirnya sepertinya ya kurang sukses katakanlah begitu. Nah sebaliknya cerita-cerita lama di Minangkabau yang sebagai contoh tadi, ini kan ditulis dengan aksara Jawi, bahasanya bahasa Minang bercampur bahasa Melayu dan bahkan ada yang diselingi bahasa Arab, ya tulisan Arab. Nah sehingga kalau kita menganggap teks ini penting untuk dibaca banyak orang, tentu saja hurufnya kita pindahkan, bahasanya tetap. Jadi transliterasi berbeda dari translation. Kalau translation kan menerjemahkan, tapi kalau transliterasi itu mengalih aksarakan. Biar lebih gampang diakses. Iya, untuk khususnya untuk generasi muda Indonesia yang sejak zaman Belanda sudah kenal dengan huruf Latin, maka mereka bisa membaca cerita bukan lagi di dalam huruf Jawi, tetapi dalam huruf Latin. Ya. Bahkan sudah disesuaikan dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, atau sekarang sudah diganti dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia PUEB ya. Pedoman umum PUEB. Nanti dikat ya. Jadi ya ini masalahnya ini masih off the record ya. PUEB pun udah nggak laku ini ya kan. Jadi ejaan yang disempurnakan kemudian diganti dengan pedoman ejaan umum bahasa Indonesia atau PUB. PUB. Walaupun PUB ini sekarang kan sedang dalam posisi status quo. Kira-kira gitu. Nah selanjutnya nih Pak, contoh konkret dari transliterasi, kan tadi Bapak mencontohkan untuk mengalih ini kan mengalih media kan ini segala macamnya. Nah itu contoh konkretnya seperti apa itu Pak? Wah banyak sekali ya, tapi kalau yang misalnya saya pribadi melakukan itu untuk kaba yang sangat terkenal di Minangkabau, kaba Cinomatu atau cerita Bundo Kandung, atau juga yang dikenal dengan hikayat Tuan Kunan Muda Pagaruyung, itu kemudian diterbitkan. Dan juga dari transliterasi itu juga bisa diadaptasi, misalnya menjadi skenario ya atau menjadi drama, itu juga bisa dibaca. Ini karena milenial ya, ini Vini ya, misalnya bisa di-download di bermacam-macam media. Macam-macam media, tapi salah satunya itu bisa di-download secara gratis melalui carano.pustaka.unan.ac.id kalau saya nggak salah. Tapi bisa dicari Badai Bukan Dari Timur atau Sejarah Tuan Kunan Muda Pagaruyung. Juga ada kaba lain, misalnya kaba Angunan Tongga. Ini juga sudah dialih aksarakan dari Jawi ke aksara Latin. Ya. Nah itu sobat budaya sekalian. Nah untuk teman-teman yang ingin mengakses itu ada di carano.pustaka.unan.ac.id. Nanti akan ada di bawah ya teman-teman ya. Nah selanjutnya nih Bapak, ini mengenai program FBK kemarin Bapak merupakan salah satu pemateri yaitu transliterasi. Nah apa sih harapan Bapak ke depannya untuk setelah Bapak memberikan materi tersebut, apa harapan Bapak untuk orang-orang yang mendengar materi tersebut setelah kembali ke tempat masing-masing? Ya, saya berharap bahwa pekerjaan untuk mengalih aksarakan, misalnya cerita, ya, jadi sebetulnya teks-teks naskah-naskah lama itu bukan hanya berisi cerita, tapi juga berisi pantun misalnya, atau pepatah petiti, kemudian tentang banyak pengetahuan, bahkan tentang ramalan-ramalan juga, ramalan gempa misalnya, jadi banyak yang terkandung banyak muatan yang bisa diambil dari naskah-naskah kuno. Jadi harapan saya terutama untuk para pemilik ya kolektor katakanlah begitu atau pewaris manuskrip yang sudah kita undang bersama itu mengambil atau membantu ya, atau saya lebih senang mengatakan ya mengambil alih lah, jangan hanya kerja filolog, ahli-ahli filologi, tetapi juga mereka
yang membaca, yang memiliki, yang mengkoleksi, yang mewarisi naskah-naskah itu juga bisa menerbitkannya. Paling tidak dengan sederhana misalnya ya, bahwa mereka sudah mengalihaksakan, nanti kita bisa diskusikan bersama bagaimana memperbaikinya dan menyuntingnya atau mengeditnya. Nah, luar biasa, itu adalah harapan harapan semoga terwujud nantinya. Amin. Untuk orang-orang yang telah mengikuti pelatihan dalam program FBK tersebut. Nah, untuk yang terakhir kalinya, karena Bapak merupakan salah seorang dosen dari bahasa Belanda, maka berikan satu kata-kata tentang budaya dalam bahasa Belanda sebagai closing kita. Wah, ini orang Belanda ini punya nasihat yang baik untuk Indonesia ya. Orang Indonesia mengatakan, orang Belanda mengatakan bahwa negeri Indonesia ini merupakan Natuurlandschap. Natuurlandschap. Sedangkan orang Belanda mengatakan negeri kami ya, onze land is Kulturlandschap. Tahu terjemahannya enggak? Ya. Apa itu, Pak? Nah, jadi orang Belanda mengatakan bahwa Indonesia ini alamnya itu masih natural, ya Natuurlandschap. Sementara mereka membuat negerinya itu Kulturlandschap. Itu bukan hanya natural, tapi mereka membendung, jadi laut dibendung 40% itu kemudian menjadi 40% dari negeri Belanda itu sebelumnya laut kemudian dibendung menjadi polder. Jadi negeri mereka itu juga negeri campur tangan pemikiran dan karsa orang. Jadi nggak begitu saja dimanfaatkan, tetapi juga sudah dibudayakan. Jadi alam kami, alam yang bukan hanya alami, tetapi juga alam ciptaan kami. Wah, luar biasa sekali. Nah, sekian dulu Sobat Budaya, pembicara kita dengan Bapak Yusuf selaku salah satu pemateri dari program FBK tersebut. Saya Vini Fionita, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.